Halo, salam sehat teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Silvi, dokter gigi umum di Estetik Pondok Indah. Kali ini kita akan bincang-bincang seputar susunan gigi geligi dan juga perawatan untuk merapikan gigi geligi. Bersama saya sudah hadir Dr. Presti, spesialis ortodonti atau sering disebut juga sebagai ortodontis. Selamat pagi, Dr. Presti. Selamat pagi Silvi, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Gigi, spesialis ortodonti atau biasa disebut ortodontis yang berpraktek di Estetik Pondok Indah. Pagi dok. Pagi, apa kabar Silvi? Alhamdulillah baik dok. Dokter gimana? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gini dok, pagi ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman semuanya mengenai susunan gigi nih dok. Jadi sebenarnya banyak yang bertanya mengenai susunan gigi atau yang sering kita sebut dengan maloklusi, yaitu di mana susunan gigi itu tidak rapi atau tidak harmonis. Itu kira-kira penyebabnya apa aja ya dok? Nah, kalau gigi yang berantakan ya, kalau orang bilangnya umumnya berantakan, kita sebutnya biasanya berjejal, bertumpuk atau gigitannya tidak harmonis. Itu faktor besarnya ada dua. Jadi ada yang dari keturunan. Kalau keturunan itu biasanya dari faktor genetik dari orang tuanya. Itu mencakup seperti ukuran rahang, ukuran gigi, dan jumlah gigi. Jadi itu diturunkan dari orang tua. Faktor satu lagi nih yang dari dalam adalah dari kelainan genetik. Kelainan genetik ini biasanya kalau terjadi perubahan genetik biasanya pada kasus pasien-pasien yang punya sindrom. Jadi memang ada penyakitnya lah gitu. Terus faktor yang satu lagi adalah faktor dari luar, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini apa aja? Faktor lingkungan ini bisa ada kebiasaan buruk, kemudian ada cedera, misalnya jatuh terus rahangnya entah patah atau giginya lepas gitu, atau ada lagi faktor lain yaitu kehilangan gigi. Kehilangan gigi ini bisa karena trauma atau bisa karena gigi berlubang yang dibiarkan dan tidak ditambal akhirnya lepas gitu. Kira-kira secara umum seperti itu. Jadi ada juga nih dok pertanyaan yang sering muncul mengenai kaitan dari susunan gigi yang tidak harmonis atau tidak rapi dengan kebiasaan bernafas melalui mulut. Dokter bisa jelaskan lebih detail nggak dokter? Oh iya, boleh. Jadi kebiasaan buruk nih ada macam-macam sebenarnya, nggak cuma bernafas lewat mulut. Bernafas lewat mulut itu merupakan salah satu dari kebiasaan buruk. Apabila bernafas, pada normalnya kita harus bernafas menggunakan hidung. Nah, pada kasus yang bernafas lewat mulut, kita harus lihat dulu nih, bernafas lewat mulutnya karena apa? Apakah pure karena kebiasaan aja jadi bernafas lewat mulut, atau ada gangguan pada hidungnya? Jadi harus dicek dulu. Kalau ada masalah sama hidungnya, lebih baik diobatin dulu supaya nanti pernafasannya juga bisa jadi normal. Nah, kebiasaan bernafas lewat mulut ini dapat mengganggu susunan gigi geligi. Biasanya nanti gigitannya akan berubah, juga susunan proporsi wajahnya akan berbeda, akan menjadi tidak harmonis lah gitu. Terus kebiasaan buruk sebenarnya juga bukan cuma bernafas lewat mulut, tapi mungkin kalau ibu-ibu udah pada tahu ya, anak-anaknya suka ngempeng, thumb sucking, atau ngedot dalam waktu lama, itu juga termasuk kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk seperti itu dapat menyebabkan perubahan gigi geligi. Tapi kita bisa cegah dengan menghentikan kebiasaan buruk itu. Biasanya di usia 2 tahun harus stop, maka di susunan gigi-giginya biasanya akan membaik. Jadi kurang lebih gitu ya dok. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai kebiasaan buruk dan efeknya terhadap susunan gigi-gigi pada anak, nanti kita akan bahas di video khusus mengenai kesehatan gigi anak dan susunan gigi-giginya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perawatan yang akan diberikan kepada pasien yang memiliki susunan gigi-gigi yang tidak rapi atau tidak harmonis. Nah, itu kira-kira ada apa aja ya dok? Jadi kalau untuk perawatan untuk merapikan gigi, biasanya pasien sebutnya kawat gigi gitu ya, atau bracket atau behel. Nah, jadi kalau sekarang nih ada
kita merapikan gigi nggak cuma pakai behel aja. Jadi mungkin kalau dulu pilihannya cuma sebatas kawat gigi, tapi kalau sekarang ada kawat gigi yang kita tempel satu-satu di gigi, di dalam rongga mulut, dan kemudian ada juga yang namanya clear aligner. Mungkin udah banyak yang denger ya clear aligner tuh apa. Oke, nah jadi kalau untuk kawat gigi itu kan biasanya ada pilihan pakai bahan apa gitu. Aku sebagai dokter gigi GP atau dokter gigi umum sering ditanya nih dok, pilihan alat dan bahan kalau pakai kawat gigi itu apa aja? Itu kira-kira apa aja? Iya benar-benar sekali. Jadi karena behel ini udah dipakai kan dari lama ya. Jadi teknologinya pun berkembang. Kalau zaman dulu kawat gigi itu cuma satu macam aja. Mungkin kalau teman-teman lihat biasanya tuh yang pakai karet warna-warni. Nah itu kita biasanya sebutnya sistem kawat gigi konvensional. Nah mungkin sekarang populer nih, orang bilangnya apa ya dok, kok ada yang damon tuh apa? Damon itu tuh sebenarnya kawat gigi yang dikembangkan lebih lanjut, jadi dia tidak memakai karet satu-satu lagi gitu. Jadi kalau untuk kawat gigi yang tipe damon ini dok, kira-kira kelebihannya daripada kawat gigi yang biasa apa sih dok? Oh iya, jadi pada saat gigi dipasang, kalau yang konvensional itu akan ada bracket yang dipasang di dalam pada permukaan gigi. Kemudian ada kawat dan kawatnya itu akan diikat dengan karet. Nah pada damon karet itu tidak digunakan lagi karena damon itu memiliki seperti klip penutup di dalam bracketnya, jadi hanya dipasang kawat dan ditutup. Kalau ditanya bedanya apa? Bedanya dari segi waktu perawatan, kenyamanan, kemudian ukuran dari bracketnya sendiri berbeda. Jadi damon ini relatif lebih kecil dibanding bracket atau kawat gigi konvensional. Kemudian pergerakannya juga relatif lebih cepat, kurang lebih kayak gitu. Oke, nah selanjutnya nih dok, tadi dokter sempat sebut juga mengenai clear aligner atau Invisalign. Bisa dijelaskan nggak sih dok, itu bedanya sama kawat gigi apa dan indikasinya kira-kira untuk kasus yang gimana gitu dok? Oke, jadi untuk kawat gigi itu visible ya, terlihat. Nah, kalau clear aligner ini atau yang populer brandnya mungkin udah pernah sering dengar namanya Invisalign. Jadi dia seperti tray cetakan gigi, tapi dia tidak pasif. Atau mungkin yang udah pernah pakai perawatan kawat gigi dan udah selesai biasanya pakai retainer. Nah ini cetakannya seperti retainer, hanya menggunakan bahan yang berbeda, tapi sifatnya nggak pasif. Jadi sifatnya ada tekanan ke gigi-giginya. Dan mungkin ada yang bingung ya, kok bisa ya dok plastik gitu, kesannya plastik tapi bisa menggerakkan gigi. Jadi nanti dia aligner itu, clear aligner atau Invisalign ini dia akan menggerakkan gigi sedikit demi sedikit. Jadi dia akan terdiri dari beberapa set tergantung kasusnya. Ada yang mungkin 20, ada yang 30, ada yang lebih dari itu. Jadi setiap set itu ke set berikutnya akan menggerakkan gigi, akan punya tekanan ke gigi untuk merapikan. Jadi kalau goalsnya akhirnya tuh mau bracket ataupun aligner, tujuannya sama, untuk merapikan gigi, hanya toolsnya aja atau alatnya aja yang kita pakai berbeda gitu. Yang satu mungkin visible, yang satu invisible. Jadi dari segi estetik lebih nggak kelihatan. Kalau dari segi waktu perawatannya, apakah kawat gigi dan clear aligner ini berbeda? Oke, menarik ya. Kalau dari segi perawatan sebenarnya Invisalign atau clear aligner ini kalau dari segi waktu relatif lebih cepat. Hanya saja clear aligner ini kan lepasan. Jadi pertama butuh sekali compliance dari pasien untuk dipakai gitu. Jadi kalau dipakai dengan rutin, sesuai dengan durasinya yang kita perlukan dan rajin, itu biasanya hasilnya lebih cepat gitu dibandingkan dengan yang
kawat gigi biasa. Tapi kawat gigi biasa ini juga punya kelebihan. Kenapa? Karena dia nggak lepasan. Jadi akan terpasang terus gitu. Sedangkan kalau Invisalign butuh kesadaran lah, compliance dari pasien untuk dipakai terus supaya dia bergeraknya juga maksimal gitu. Oke. Jadi kalau misalnya nih dok, pasien itu butuh penampilan dan penampilannya menuntut untuk tidak bisa menggunakan kawat gigi, sebaiknya disarankan untuk penggunaan clear aligner ya dok? Benar. Iya, karena sebagai dokter gigi umum aku juga sering nih dok dapat pasien misalnya model, artis atau pramugari yang pekerjaan mereka mengharuskan mereka untuk tidak boleh menggunakan kawat gigi. Jadi untuk pasien dengan tuntutan pekerjaan atau tuntutan penampilan itu lebih baik menggunakan clear aligner. Iya betul, bisa jadi salah satu pilihan untuk mau merapikan gigi tapi nggak mau pakai kawat gigi, boleh pakai clear aligner atau Invisalign gitu. Selain itu ya Silvi, selain dari estetik sebenarnya ada lagi keuntungan lain nih dari clear aligner. Jadi clear aligner ini kan pada saat kita makan dan sikat gigi itu dilepas. Jadi fungsi makan atau kebiasaan atau oral hygiene rutin kita menggosok gigi dan segala macam itu tidak ada perubahan gitu. Jadi tetap seperti biasa, tetap nyaman. Sedangkan pada pemakaian behel atau kawat gigi biasanya itu ada sedikit adaptasi pada cara sikat gigi dan kebiasaan makannya gitu. Oke. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan clear aligner dan kawat gigi itu sebenarnya sama ya dok tujuannya, cuman ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, tadi udah dijelaskan oleh Dr. Presti. Balik lagi ke teman-teman semuanya, membutuhkan perawatan seperti apa, dan tetap sih syaratnya sama ya dok, harus ada niat dari pasiennya sendiri. Karena kalau misalnya clear aligner, apalagi itu tergantung dari pasien mau dipakai atau enggak. Dan kawat gigi pun gitu juga ya dok, harus rajin kontrol. Kalau kawat gigi biasanya kan ada kontrol rutin bulanan ya, dan itu harus, karena kalau misalnya nggak kontrol biasanya nggak ada progres nanti gitu. Oke, ini terakhir nih dok, aku ingin menanyakan sesuatu yang sering banget juga aku dapat pertanyaan dari teman-teman yang sudah menggunakan kawat gigi sebelumnya. Sebenarnya sepenting apa sih kita menggunakan retainer setelah menggunakan kawat gigi? Oke. Jadi pemakaian retainer itu wajib pada saat kita selesai pemasangan orto apapun ya, kawat gigi maupun clear aligner gitu. Fungsinya tuh untuk maintenance, jadi untuk menjaga posisi gigi kita tetap rapih pada saat seperti kita lepas orto. Nah, pemakaiannya gimana retainer ini? Pemakaiannya sebenarnya dipakainya selama-lamanya, jadi dipakai terus-terusan. Akan tetapi mungkin durasinya aja yang nantinya bisa kita sesuaikan. Pada saat awal lepas kawat gigi, dipakainya sesering mungkin nih, bisa sampai 22 jam sehari gitu. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, mungkin setelah 1 tahun posisi giginya sudah lebih stabil, boleh durasinya diperpendek hanya night time aja, jadi pada saat tidur aja dipakai gitu, untuk menjaga supaya hasilnya tetap rapi terus. Nah, bener banget nih. Jadi buat teman-teman semuanya yang udah pakai behel terus atau kawat gigi, terus tiba-tiba giginya berantakan lagi, terus datang ke dokter biasanya nanya gitu kan dok, itu jawabannya adalah karena tidak menggunakan retainer, dan retainer itu sewajib itu untuk digunakan. Mungkin nanti setelah ini kita bisa bikin video lagi mengenai retainer kali ya dok, mengenai bahan-bahan apa aja, jenis-jenis retainer. Iya. Karena sebenarnya itu juga salah satu kondisi yang paling sering nih ketemu. Kalau aku langsung ketemu pasien pasti gigi berantakan lagi setelah penggunaan orto. Oke deh, untuk sesi kita pada hari ini mengenai susunan gigi dan perawatannya sekian dulu dari Dr. Presti. Ada yang ingin disampaikan dok? Oh iya, ini ada informasi ya untuk teman-teman atau pasien atau ibu atau adik-adik semua yang pengen tahu perawatan ortodonti itu seperti apa sih, BPL itu seperti apa, terus kita harus
Instagram, namanya @spesialis.gigirapi. Itu akun resmi dari IKORTI. IKORTI itu adalah merupakan organisasi profesi dari dokter gigi spesialis ortodonti. Jadi kalau kalian penasaran, punya pertanyaan atau ada sesuatu yang pengen cari tahu, coba lihat dulu akun @spesialis.gigirapi ya. Oke, aku simpulin dikit ya. Jadi mengenai susunan gigi yang tidak harmonis itu banyak sekali penyebabnya. Ada karena faktor genetik atau dari faktor lingkungan dan juga kebiasaan yang dimiliki oleh anak sejak kecil. Nah, oleh sebab itu apabila terjadi kondisi gigi yang berantakan atau kurang harmonis, sebaiknya segeralah konsultasi ke ortodontis untuk mengetahui jenis perawatan yang tepat. Perawatan pun ada beberapa pilihan, yaitu dengan menggunakan kawat gigi dan clear aligner. Pastikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya jenis perawatan apa yang kalian butuhkan, dan untuk mengetahui hal tersebut harus konsul ke ortodontis. Sekian bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya Dr. Gigi Sylvie dan Saya Dr. Presti. kita mohon undur diri dulu. Semoga tetap sehat selalu. Salam sehat.